Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penelitian tindakan kelas atau PTK pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami beranggotakan Desi Purwati, Dwita Pangesti Putri, Egira Skalikita, Meliana Sri Agustin, Nasiruddin, Putri Fakhrunisa, Yuli Budiasih, dan Justina Retno Kusuma Wardani. Definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Nah, penelitian tindakan kelas ini pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Kemudian selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin M.C. Tanggat, John Elliot, Dave Ebert, dan lainnya. Penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Seluruh proses, telaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Nah, kelas merupakan sekelompok siswa penerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Beberapa pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK menurut para ahli, yaitu menurut David Hopkins, PTK mengandung pengertian bahwa PTK merupakan sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang yang pertama praktik-praktik kependidikan mereka, yang kedua pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, dan yang ketiga situasi di mana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan kelas merupakan suatu bentuk dari penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan bersama di kelas secara profesional. Sedangkan karakteristik PTK yang pertama yaitu bersifat kolaboratif dan partisipatif. Kemudian bersifat self-evaluatif, kemudian bersifat fleksibel dan adaptif. Kemudian penelitian tindakan kelas memanfaatkan data pengamatan dan perilaku empirik. Adapun karakteristik yang menunjukkan ciri dari penelitian tindakan kelas adalah yang pertama inquiry reflektif. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh guru dan siswa. Nah, jadi kegiatan penelitian berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas, tetapi ia harus berkolaborasi dengan siswa. Nah, penelitian tindak kelas merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khas khusus, yaitu bersikap reflektif yang berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan penelitian formal yang sering mengutamakan pendekatan empiris
eksperimental. Penelitian tindakan kelas lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas bertujuan untuk agar guru dapat memberikan mutu kinerja atau meningkatkan proses pembelajaran secara berkesinambungan. Untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru dalam menghadapi permasalahan yang nyata pada proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan inovasi pada pembelajaran. Selanjutnya, manfaat PTK yaitu dapat meningkatkan, melibatkan, dan mengembangkan pembelajaran. Praktik pembelajaran yang berarti guru makin diberdayakan mengambil praksa profesional yang semakin mandiri. Pemberdayaan guru menuju profesionalisme guru dengan segala upaya, ketulusan, dan kemandirian. Dengan mengembangkan model-model pembelajaran yang baru dan diuji cobakan di kelas, guru berani menggunakan hal-hal baru dengan segala resiko yang kemungkinan terjadi dalam mencoba serta diduga mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya Meliana Sri Agustin akan mempresentasikan tentang perbedaan penelitian tindakan kelas dan penelitian konvensional. Penelitian tindakan kelas berbeda dengan penelitian konvensional. Nah, penelitian konvensional ini seperti penelitian deskriptif, kemudian eksperimen, dan juga penelitian pengembangan. Nah, adapun perbedaannya dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek permasalahan, kemudian aspek tujuan, lalu aspek manfaat, teori, dan juga kegunaan. Nah, yang pertama ditinjau dari masalah. Masalah pada penelitian tindakan kelas yaitu berasal dari sesuatu yang dirasakan dan dihadapi peneliti sendiri saat melaksanakan tugas. Nah, masalah pada penelitian tindakan kelas ini muncul dari kesadaran guru akan harus memperbaiki dan dengan prakarsa perbaikan dari guru itu sendiri, bukan berasal dari pihak lain. Kemudian, pada penelitian konvensional, masalah berasal dari hasil amatan dari pihak lain, yaitu pada penelitian konvensional, peneliti dapat memperoleh permasalahan dari bahan bacaan, kemudian laporan penelitian, makalah, diskusi, dan lain sebagainya. Lalu, aspek tujuan. Pada penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses dan praktik pendidikan dan pembelajaran. Nah, hal ini untuk memecahkan masalah, lalu untuk memperbaiki kondisi, mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu tujuan pada penelitian konvensional yaitu untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Nah, generalisasi ini yaitu suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu dan mencari eksplanasi. Nah, eksplanasi ini yang dimaksudkan dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Selanjutnya yaitu kegunaan. Nah, pada penelitian tindakan kelas, kegunaan ini langsung dapat dirasakan dan dinikmati oleh peneliti. Nah, jadi di sini guru akan merasa makin profesional karena guru terbiasa melakukan penelitian, sehingga guru semakin percaya diri, mandiri, kemudian berani dalam mengambil resiko untuk melakukan suatu pembaharuan. Lalu pada penelitian konvensional tidak langsung, sifatnya sebagai saran. Nah, penelitian konvensional ini manfaatnya dirasakan dalam waktu lama. Artinya kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dapat dipakai, namun dalam jangka waktu yang panjang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya yaitu aspek teori dan juga metodologi. Pada penelitian tindakan kelas, teori digunakan sebagai standar untuk memilih aksi dan solusi. Nah, hasil kajian teori dan empiris dikemukakan sebagai pemilihan tindakan. Lalu argumentasi untuk mendukung pemilihan tindakan disampaikan dengan kritis, logis, dan analitis sejalan dengan teori-teori yang relevan. Lalu pada penelitian konvensional, teori ini digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis dan sebagai informasi untuk menetapkan cara pengujian hipotesis.
Aspek metodologi pada penelitian tindakan kelas bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga memungkinkan adanya perubahan selama masa percobaan. Langkah kerja bersifat siklik, yaitu bersiklus, dan setiap siklus terdiri dari 3 tahap, yaitu ada perencanaan, lalu tindakan, dan pengamatan, dan juga refleksi. Lalu analisis terjadi pada setiap proses di setiap siklus. Nah, kemudian metodologi pada penelitian konvensional menuntut paradigma penelitian yang jelas. Menurut Thomas Huhn, paradigma penelitian merupakan cara pandang, keyakinan, dan kesepakatan peneliti mengenai cara fokus permasalahan dipahami dan dikaji. Kemudian langkah kerja punya kecenderungan linear, lalu analisis dilakukan setelah data terkumpul, yaitu setelah selesai dilakukan penelitian. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tentang bentuk-bentuk penelitian tindakan kelas. Bentuk-bentuk penelitian tindakan kelas itu ada beberapa bentuk, antara lain yang pertama yaitu guru sebagai peneliti. Di sini guru sebagai peneliti dalam tindakan kelas itu memiliki ciri penting karena guru berperan utama dalam tindakan kelas. Kenapa dikatakan berperan utama? Karena guru yang mencari problem sendiri kemudian memecahkan problem itu melalui penelitian tindakan kelas. Jika melibatkan orang lain, perannya tidak dominan dan hanya bersifat konsultatif dalam mempertajam dan atau mencari problem pembelajaran di kelas. Tujuan dari bentuk penelitian guru sebagai peneliti dalam tindakan kelas ini, tujuan utamanya itu meningkatkan praktek pembelajaran di kelas dan guru terlibat secara penuh dalam proses perencanaan, aksi, dan refleksi. Untuk bentuk penelitian yang kedua yaitu penelitian tindakan kolaboratif. Bentuk penelitian ini melibatkan beberapa pihak, antara lain guru, kepala sekolah, dan dosen. Tujuan dari bentuk penelitian ini yaitu meningkatkan praktek pembelajaran, ikut berperan dan menyumbangkan pikirannya dalam perkembangan teori dan karir guru. Model atau bentuk pembelajaran ini dirancang oleh suatu tim yang terdiri dari guru, dosen, dan kepala sekolah. Yang ketiganya berhubungan sebagai mitra, yang dapat secara bersama-sama memikirkan persoalan-persoalan yang dihadapi untuk diteliti melalui penelitian kolaboratif. Bentuk penelitian yang ketiga yaitu simultan terintegratif, merupakan bentuk penelitian yang mempunyai tujuan utama, memecahkan persoalan praktis dan dalam pembelajaran aktif, serta menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di kelas, yaitu aspek aksi dan refleksi terhadap praktek-praktek pembelajaran di kelas. Sedangkan persoalan-persoalan pembelajaran yang diteliti dan diidentifikasi berasal dari peneliti lain, yang mengambil sebagai inovator. Bentuk penelitian yang keempat yaitu administrasi sosial eksperimental. Bentuk penelitian ini menekankan kepada dampak kebijakan dan praktek. Dalam pelaksanaannya, guru tidak dilibatkan baik secara perencanaan aksi maupun refleksi. Guru tidak memberikan masukan pada penelitian ini. Tanggung jawab peneliti sepenuhnya dari luar. Peneliti bekerja berdasarkan hipotesis tertentu, kemudian melakukan bentuk tes dalam eksperimen. Selanjutnya saya akan menyampaikan desain penelitian tindakan kelas. Dalam penyusunan desain dan prosedur penelitian tindakan kelas, perlu dirumuskan terlebih dahulu rencana berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih kritis. Ada 4 aspek pokok dalam penelitian tindakan kelas yang harus diperhatikan, yaitu penyusunan program, tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan program. Penyusunan program ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tindakan harus mempertimbangkan resiko yang ada dalam perubahan sosial di kelas dan kendala nyata, baik yang bersifat material maupun psikologis. Selanjutnya, tindakan yang akan dilaksanakan hendaknya dipilih yang memungkinkan peserta didik untuk bertindak secara lebih efektif dalam berbagai keadaan, secara lebih bijaksana, serta berhati-hati. Selanjutnya adalah tindakan. Tindakan dengan rencana sangat berkaitan erat, namun tindakan tidak secara mutlak dikendalikan oleh rencana. Tindakan harus selalu bersifat tentatif dan sementara, fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Karena dalam kehidupan yang nyata, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita temui, kendala seperti apa ketika nanti berada di lingkungan penelitian. Selanjutnya adalah observasi. Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan yang sedang dilakukan. Observasi juga berorientasi ke masa yang akan datang dan memberikan dasar bagi refleksi di masa sekarang. Observasi harus direncanakan, sehingga akan ada dokumen untuk refleksi berikutnya. Rencana observasi harus selalu bersifat fleksibel dan terbuka agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang ditemukan dalam observasi. Peneliti tindakan kelas harus selalu memiliki jurnal untuk mencatat hal-hal yang luput dari observasi dalam kategori observasi yang direncanakan.
Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti apa yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi sosial dan memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya persoalan tersebut. Refleksi biasanya dibantu dengan diskusi antar peserta. Guna untuk diskusi ini adalah agar dapat memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk nantinya memperbaiki pekerjaan atau penelitian yang akan datang. Selanjutnya, refleksi memiliki aspek evaluatif. Di sini yang dimaksud aspek evaluatif adalah peneliti diminta untuk menimbang-nimbang pengalamannya untuk menilai apakah persoalan yang timbul memang diinginkan dan serta memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa refleksi itu bersifat deskriptif. Maksudnya adalah, refleksi memungkinkan dilakukannya suatu peninjauan, pengembangan gambaran yang lebih penting lagi tentang apa yang sekarang mungkin dilakukan untuk kelompok atau tiap-tiap anggota agar dapat mencapai tujuan penelitian. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai prosedur penelitian tindakan kelas. Nah, dalam melaksanakan suatu penelitian tindakan kelas, peneliti harus mengikuti prosedur tertentu yang membimbing peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian, sehingga nantinya kegiatan penelitian ini dapat terlaksana secara runtun dan sistematis. Adapun prosedur penelitian tindakan kelas secara umum itu ada 4. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan merumuskan masalah. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menyusun rencana tindakan. Nah, kita bahas yang pertama, identifikasi masalah dan merumuskan masalah. Nah, dalam memilih atau mengidentifikasi masalah, kita perlu membuat suatu kriteria. Yang pertama, masalah harus penting bagi orang yang mengajukan masalah dan signifikan. Nah, dalam menentukan masalah, ini sangat penting bahwa kita harus memilih apakah masalah yang akan kita angkat ini adalah masalah yang memang benar-benar terjadi dalam sekolah atau ruang lingkup penelitian yang akan kita teliti. Nah, untuk yang kedua adalah masalah yang diajukan dalam jangkauan penanganan. Nah, jadi ketika kita sudah memilih masalah, kita harus mengetahui apakah masalah yang kita angkat ini kita mampu untuk menyelesaikannya. Jangan sampai ketika nanti kita sudah mengangkat suatu masalah, kita tidak mampu menyelesaikannya karena masalah yang dihadapi ini terlalu besar atau terlalu luas jangkauannya. Jadi itu sangat dihindari, sehingga perlu kita membuat suatu kriteria dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Selanjutnya adalah pernyataan harus mengungkapkan dimensi fundamental atau mendasar. Selanjutnya yang kedua adalah analisis masalah. Nah, analisis masalah ini digunakan agar kita dapat mengetahui masalah-masalah yang mungkin ada atau faktor-faktor lain yang mungkin nantinya akan menghambat proses penelitian tindakan kelas yang akan kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Nah, dalam merumuskan hipotesis, perlu kiranya terlebih dahulu peneliti mengkaji teori yang berkenaan dengan masalah yang diajukan. Nah, hasil-hasil penelitian yang relevan akan memperkuat dalam merumuskan hipotesis. Jadi ketika kita merumuskan hipotesis, kita perlu mengkaji teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Apakah hipotesis yang akan kita gunakan ini sudah didukung oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yang keempat adalah menyusun rencana tindakan. Nah, dalam penyusunan rencana tindakan ini, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, apa yang diperlukan untuk menentukan pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu alat atau teknik apa yang diperlukan sebagai pengumpulan data, rencana perekaman data yang akan kita lakukan itu seperti apa nantinya, rencana pengolahan data, rencana untuk melaksanakan tindakan, rencana untuk mengevaluasi, pelaksanaan penelitian, refleksi, analisis data, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai prosedur penelitian tindakan kelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin menjadi acuan dari berbagai model penelitian tindakan kelas. Komponen pokok penelitian tindakan kelas menurut Kurt-Lewin yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan merancang penelitian tindakan yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah tindakan. Tindakan adalah melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang berikutnya adalah pengamatan, yaitu mengamati dampak tindakan yang akan dilakukan, apakah rencana dan tindakan berhasil atau tidak. Yang berikutnya adalah refleksi, yaitu
untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari penelitian tersebut. Berikutnya adalah model Chemis and Taggart. Komponen tindakan dengan pengamatan dijadikan menjadi satu kesatuan karena pada kenyataannya kedua komponen tersebut merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Begitu suatu kegiatan dilakukan, observasi harus dilakukan sesegera mungkin. Terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untaian tersebut dipandang sebagai suatu siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus di sini adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Banyaknya siklus dalam penelitian tindakan kelas tergantung dari permasalahan yang perlu dipecahkan. Berikutnya adalah model Hopkins. Berdasarkan model-model penelitian tindakan kelas Kurt Lewin, Chemis, dan Taggart, Hopkins menyusun desain sendiri dengan skema sebagai berikut. Menurut Ebut, cara yang tepat untuk memahami proses penelitian tindakan adalah dengan memikirkan sebagai suatu seri dari siklus yang berurut-urut. Berikutnya yang terakhir adalah model John Elliott. Perbedaan model ini pada penggunaan istilah perencanaan umum yang meliputi semua hal dari bahan, alat, sarana, termasuk rencana skenario pembelajaran. Dalam komponen perencanaan umum ada tindakan 1, tindakan 2, dan tindakan 3 yang bertujuan untuk mengajarkan pokok bahasan yang berbeda sehingga perlu tindakan yang berbeda pula. Dari ketiga model penelitian tindakan kelas yang dikenal di atas, model Chemis dan Taggart merupakan model penelitian yang paling banyak dipakai oleh peneliti karena mudah dipahami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika proposal penelitian pada tindakan kelas. Di dalam sistematika proposal ini terdapat beberapa komponen proposal. Yang pertama yaitu lembar cover. Di lembar cover ini memuat judul proposal dan data diri guru yang mencakup nama lengkap guru yang mengajukan proposal, yang berisikan nama, alamat, dan nomor telepon sekolah, beserta kabupaten, kota, dan provinsi, serta alamat email pribadi dan nomor HP yang aktif. Komponen yang kedua yaitu judul. Judul ini harus merefleksikan dua hal, topik dan konsep yang akan diteliti dalam PTK yang akan dilakukan. Judul hendaknya singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti dan tindakan untuk mengatasi masalahnya. Umumnya, di bawah judul untuk dituliskan pada subjudul. Subjudul ini ditulis untuk menambahkan keterangan lebih rinci tentang subjek, tempat, dan waktu penelitian. Komponen yang ketiga yaitu pendahuluan, yang berisikan memuat unsur latar belakang masalah, data awal tentang permasalahan pentingnya masalah dipecahkan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah bila dianggap perlu. Nah, di dalam latar belakang ini, idealnya harus memuat beberapa. Yang pertama, target sekolah yang berisikan visi misi sekolah yang akan dicapai. Yang kedua, pernyataan-pernyataan tentang kondisi pencapaian target sekolah atau target pembelajaran di kelas, atau bisa juga ketercapaian dan ketidaktercapaiannya apa. Yang ketiga, yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, baik masalah dengan siswa maupun dengan guru yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pada pendahuluan ini yaitu terdapat masalah penelitian. Masalah penelitian ini bukan dihasilkan dari kajian teoritik atau dari hasil penelitian terdahulu, tetapi masalah ini lebih ditekankan pada masalah aktual pembelajaran di kelas. Masalah dalam PTK ini sering terjadi secara individual maupun secara kelompok yang dihadapi oleh guru. Sehingga dalam penetapan masalah penelitian harus memperhatikan hal-hal yang pertama seperti masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori praktik yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas kesehariannya. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Komponen yang keempat yaitu tujuan. Tujuan ini mengemukakan secara singkat tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan mendasarkan pada permasalahan yang dikemukakan. Tujuan umum dan khusus ini diuraikan dengan jelas, sehingga tampak keberhasilannya. Secara umum, tujuan PTK ini dirumuskan berdasarkan harapan atau keinginan guru terhadap siswa. Perumusan tujuan ini memuat hal-hal untuk meningkatkan dan atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, merefleksikan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran, serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Komponen yang kelima yaitu kerangka konsep atau teori. Kerangka konsep atau dapat juga disebut dengan kerangka teori ini mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan dukungan konseptual terhadap hubungan dua variabel yang diangkat menjadi judul PTK dan dasar konseptual untuk mengukur variabel-variabel yang dijadikan topik pada PTK. Komponen yang keenam yaitu metodologi. Metode penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.
Secara khusus, metode penelitian dalam PTK ini berbeda dengan metode penelitian pada umumnya, sesuai dengan karakteristik PTK sendiri. Nah, pada metodologi ini menguraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan, kemudian objek, latar waktu, dan lokasi penelitian yang secara jelas. Prosedurnya ini dirinci dari perencanaan tindakan observasi, evaluasi, refleksi yang bersifat daur ulang atau siklis. Komponen yang ketujuh yaitu jadwal penelitian. Nah, jadwal kegiatan penelitian ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart. Nah, jadwal kegiatan ini disusun selama 3 bulan, biasanya seperti itu. Komponen yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Memuat semua sumber pustaka yang dirujuk dalam kajian teori yang digunakan dalam semua bagian laporan dengan sistem penulisan yang konsisten menurut ketentuan yang berlaku. Dan komponen yang terakhir yaitu yang ke-9, lampiran-lampiran. Lampiran ini berisi atau berupa instrumen yang digunakan dalam penelitian, lembar jawaban dari siswa, izin penelitian, dan bukti lain yang dipandang sangat penting di dalam proses melakukan penelitian tindakan kelas ini.